Kadang-kadang aku tuh berpikir ya, 80-90% waktu luang yang aku punya, aku gunakan untuk ngebaca dan ngehalu hal-hal yang ada di dalam buku. Jadi aku kadang-kadang suka berpikir, kenapa tidak aku gunakan waktu luangku untuk pergi bersama teman, atau pergi keluar, atau melihat yang hijau-hijau, atau pergi bersama teman untuk hangout. Dan aku akhirnya berpikir lagi, haruskah aku mengurangi waktu bacaku? Nah, why should I? Like, aku bisa duduk di sini, ngebaca, terus ngehalu, aku berada di sebuah dunia fantasi, terus ketemu dengan Raja Elf yang tampan, terus aku bisa menyelamatkan dunia, terus aku disuruh keluar, bersosialisasi. Hey, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe dong channel video ini. Ya, dipencet dulu subscribe-nya. Terima kasih. Let's go! Hello, welcome back to my YouTube channel with me, Choco Siba Books, or you know me as Ami Teresia. Oke, di video kali ini aku bakal melakukan review, spoiler free review, buku yang aku udah baca minggu lalu. Dan bukunya adalah Cedeng Ceng Ceng, Six Crimson Cranes karangan Elizabeth Lynn. Ini adalah cover edisi UK. Kalau cover edisi US-nya kalau nggak salah yang kayak gini. Dan ini adalah cover edisi UK-nya. Oke, sebelumnya Six Crimson Cranes ini mengambil plot cerita yang mengandung unsur dongeng dari Asian folklore. Dan Six Crimson Cranes ini masih satu universe dalam duologi The Blood of Stars. Aku sebenarnya belum pernah ngebaca Spin the Dawn atau Unravel the Dusk. Tapi tenang aja, bukunya itu sudah masuk dalam TBR-ku untuk tahun ini. So yeah, I'm really happy and excited at the same time. Six Crimson Cranes ini menceritakan tentang seorang princess bernama Shiori. Dia adalah princess dari Kingdom of Kiyata yang memiliki 6 saudara laki-laki, dan dia adalah anak terakhir dan juga satu-satunya perempuan di antara saudara-saudaranya. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang juga adalah seorang raja. Ibu kandung dari Shiori ini udah lama meninggal waktu dia itu masih sangat muda, dan dia menghabiskan hampir semua masa tumbuhnya ke ibu tirinya ini. Cerita dimulai ketika Shiori sudah cukup dewasa dan akhirnya ayahnya menjodohkannya dengan pangeran dari negeri utara atau seorang lord. Dan tentu saja Shiori sebagai princess yang rebel dan juga suka membangkang peraturan kerajaan. Ya, you know, typical I don't want to be betrothed, I'm a free princess and some kind of stuff. Aku pertamanya juga mikirnya kayak gitu, kayak cerita tentang aku nggak mau dijodohkan nih. Tapi ternyata our girl here, Shiori, yes, kalian sudah bisa nebak, punya magis terlarang. Jadi di dalam cerita ini, kerajaannya itu sangat melarang keras magis. Shiori ini nggak tahu gimana cara dia ngontrol kekuatannya, bagaimana cara dia melatih kekuatannya, karena memang kekuatan magis itu dilarang di Kingdom of Kiyata. Dan pada suatu poin di dalam cerita ini, di awal cerita ini, si Shiori ini secara nggak sengaja mengeluarkan kekuatannya dan akhirnya ketahuan oleh stepmothernya, ibu tirinya. Dan karena hal itu, ibu tirinya pun yang ternyata memiliki kekuatan magis juga mengutuk Shiori dan juga 6 kakaknya, 6 kakak laki-lakinya. Ibu tirinya ini mengutuk 6 kakak laki-lakinya dan mengubah mereka menjadi 6 bangau. Yap, like in the title, Six Crimson Cranes. Dan ibu tirinya Shiori juga mengutuk Shiori dengan menyegel kekuatan magisnya dengan cara membuat atau meletakkan sebuah mangkok di kepala Shiori, mangkok yang sebesar ini, hingga menutupi wajahnya, sehingga kekuatan magisnya itu secara aneh tersegel dan gak ada satu orang pun yang bisa mengenal dia. Dan akhirnya si evil stepmother ini, ibu tiri jahat ini, langsung mengusir Shiori dan ke-6 kakaknya keluar dari kerajaan. Dan akhirnya disitulah cerita dimulai, di mana Shiori berpetualang untuk mencari cara agar bisa menghancurkan atau mematahkan kutukan dari ibu tirinya. Kenapa nggak kasih tahu ke penduduk yang dia temui bahwa dia adalah princess dari Kingdom of Kiyata, lalu membocorkan bahwa dia dikutuk oleh ibu tirinya sendiri dan mengirimkan pesan ke kerajaannya bahwa dia itu dikutuk dan harus ditemukan oleh ayahnya?
Oh, aku lupa ngasih tahu ya. Dalam kutukannya si ibu tirinya ini, Shiori dilarang untuk bicara apapun atau mengeluarkan sepatah kata pun, karena setiap kata atau setiap suara yang dia keluarkan dari mulutnya, setiap satu kata itu akan dipergunakan untuk membunuh saudara-saudara laki-lakinya. Jadi setiap satu kata, satu kakaknya akan terbunuh, dan kalau 6 kata, 6 kakaknya akan terbunuh. Hal pertama yang aku suka dalam buku ini adalah buku ini itu sangat whimsical atau bisa dibilang aneh tapi dalam kata yang bagus, kata yang menarik, dimana ya ceritanya ini banget kayak dongeng, kayak fairy tale, kayak cerita-cerita Disney. Hal lainnya yang aku suka dalam buku ini adalah hubungan antara si karakter dan si karakter lainnya, seperti hubungan Shiori dengan kakak-kakaknya yang menurutku itu well developed banget, dimana kita bisa merasakan hubungan antar saudara. Ya tahu sendirilah dimana 6 kakak laki-laki pasti banyak banget konfliknya, dan dia sebagai satu-satunya perempuan dan juga anak terakhir pasti banyak hal-hal yang menurut kita itu sangat lucu dan juga sangat menyedihkan juga kalau kita lihat sebagai hubungan antar saudara mereka. Dan hal lain yang menurutku cukup unik di dalam buku ini adalah aku kayak semacam mengira bahwa buku ini akan berfokus kepada romansa atau romance Shiori dengan mungkin dengan tunangannya, atau Shiori dengan perjalanannya bertemu dengan laki-laki, but no. This main story it's not based on romance. Jadi di sini benar-benar berfokus bagaimana cara Shiori mencoba merusak kutukan ibu tirinya. Tapi aku ngerasa bahwa nanti di buku kedua dalam Six Crimson Cranes ini akan memunculkan banyak karakter-karakter baru yang menurutku itu akan lebih fokus kepada romansanya si Shiori. Dan hal terakhir yang aku suka dalam buku ini adalah plot twistnya luar biasa. Di tengah-tengah kita sudah dikasih plot twist, lalu di sini kita sudah dikasih plot twist, apalagi di akhirnya kita sudah dikasih plot twist. Aku kayak, so many plot twist. Oh no. Yap, pastinya di sini ada beberapa yang menurutku itu kurang sreg juga. Dimana salah satunya adalah, menurutku buku ini bukan untuk semua orang. Maksudku dalam arti dimana buku ini benar-benar dongeng banget, benar-benar fairy tale banget. Jadi benar-benar cerita yang soft, manis, berwarna, indah, cantik. Plot twist, baru akhirnya konflik, plot twist, baru soft, indah, bla 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 dan sebagainya. Jadi kalau kalian kurang suka dengan cerita dongeng, apalagi kalian gak suka cerita yang romansnya sedikit, kalau kalian pengen mencari kayak semacam prince and princess, jadi mungkin beberapa orang akan mengira buku ini tuh sangat ngebosenin, atau bahkan kayak semacam gak ada sparknya, atau gak ada hal yang bikin kita kayak semacam merinding. Dan juga ada satu hal yang menurutku itu kurang sreg di sini, yaitu dimana kutukannya si Shiori ini, ada salah satu kutukan Shiori yang seperti ku bilang sebelumnya, dimana wajahnya itu tertutup oleh mangkok besar kayu yang sehingga menutupi wajahnya sampai sini, yang menurutku itu agak sedikit mengganggu. Aku tuh kayak semacam merasa kayak aneh gitu. Nah, dia jalan-jalan di kota, jalan-jalan di sini dengan mangkok di dalam kepalanya. Aku kayak, kamu gak diliatin orang kan? Okay, overall I really love this book. Aku suka banget sama buku ini. Buku ini untukku banget. Aku suka jalan ceritanya, aku suka karakter developmentnya, aku suka karakternya, aku suka plotnya. Jadi ya, I definitely going to give this 5 stars. Aku suka banget dan aku sangat merekomendasikan ke kalian kalau kalian pengen bacaan yang penuh dengan warna. Pastinya kalau misalkan nanti buku 2-nya keluar, aku bakal ngebaca juga buku keduanya, dan aku bakal ngebaca The Blood of Stars Duology karena satu universe dengan buku ini. So ya, itu ada di TBR ku. Anyway, itu aja reviewku untuk buku ini hari ini, dan terima kasih banyak udah menonton, dan semoga kalian juga tertarik untuk membaca buku ini. Kalau iya dan kalian sudah baca, aku pengen tahu pendapat kalian. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel dan video ini. Dan jangan lupa juga dukung aku di Traktir ya. Dan aku juga sudah naruh link bukuku di Gramedia di dalam sini. Kalian bisa cek dan mungkin kalian bisa baca juga. So yeah, thank you so much for watching and see you soon. Bye bye. Bye bye.